Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah kumpulkan kita pagi hari ini di tempat yang mulia, Baitun min buyutillah, di Masjid Al-Mubarakah, dan juga kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di tempat dan di waktu yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan kita, Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan, masih berkenaan tentang sunnah-sunnah di dalam salat, yaitu adalah sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ab'adu wa hiya allati sammaha asy-syaikhu sunanan walaisat min sulbis salati fatujbaru bisujudis sahwi inda tarkiha sahwan bila khilafin wa kadza indal amdi ala rajihi. Wa amal ab'adu, adapun sunah-sunah ab'ad, wahia, apa itu sunnah ab'ad? Allati, yang mana, sammaha syaihu, yang telah menamakan sunnah ab'ad itu oleh syekh sunanan, termasuk adalah sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Walaisat, dan tidaklah sunnah ab'ad itu min sulbis sholati, bagian daripada yang utama di dalam sholat. Sulbun itu tulang rusuk, ya, makanya disebut apa? Bahwa sunnah ab'ad itu bukan termasuk bagian yang utama. Ya, kalau bagian utama berarti apa? Rukun daripada rukun sholat. Tapi sunnah ab'ad itu bukan bagian dari bagian yang utama di dalam sholat. Karena dia bukan bagian yang utama, patujbaru, maka bisa ditutupi kekurangannya bisujudis sahwi, dengan sebab melakukan sujud sahwi. Kapan ditutupi kekurangan sunnah ab'ad? Inda tarkiha, tatkala meninggalkan daripada sunnah ab'ad sahwan, manakala ditinggalkannya dalam keadaan lupa. Bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat ulama. Semua ulama mufakat, manakala kita tinggalkan sunnah ab'ad, disunahkan buat melakukan sujud sahwi. Wa kadza indal amdi, begitu juga ada pendapat yang mengatakan tatkala ditinggalkannya sunnah ab'ad dengan cara sengaja. Sengaja ngajak, nggak mau tahiyat awal. Dia bukan lupa, bukan nggak ingat, tapi memang sengaja dia tinggalin. Atau dia nggak mau kunut subuh, sengaja ngajak ninggalin. Menurut pendapat al-rajihi, menurut pendapat yang rajih, yang diunggulkan, dikatakan bahwa orang yang sengaja ngajak meninggalkan sunnah ab'ad juga disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya ditinggalkannya sunnah ab'ad dengan cara sengaja, ada mengatakan bahwa sholatnya bisa jadi batal. Ya. Tapi menurut kaul yang rajih, kaul yang diunggulkan, kaul yang dimenangkan, pendapat yang dimenangkan mengatakan nggak apa-apa ditinggalin, tapi diganti dengan sujud sahwi. Perbedaan pendapat. Tapi lantas bagaimana tatkala terjadi perbedaan pendapat begini? Ada yang mengatakan batal sholatnya, ada yang mengatakan nggak apa-apa, cuma ditutup dengan sujud sahwi. Pendapat kalau terjadi perbedaan begini, lebih baik jangan ditinggalin dengan cara sengaja. Kenapa? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan batal. Kecuali kalau tidak ada ulama yang mengatakan tidak batal, silakan. Ya. Tapi kalau karena ada yang mengatakan, yang membatalkan, untuk keluar dari perbedaan pendapat ini,
supaya kita tidak termasuk kaul atau ucapan ulama yang mengatakan batal, lebih baik jangan sengaja ngajak meninggalkan sunnah ab'ad. Itu maksudnya. Kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat begini. Alasannya kenapa? Kok sunnah ab'ad ditutup dengan sujud sahwi? Alasannya apa? Liwujudil kholali, karena terdapatnya daripada kholal, lobang, cacat, al-hasili yang dihasilkan pis sholati di dalam sholat. Jadi kalau bahasa kitanya begini hadirin. Walaupun yang namanya sunnah ab'ad itu bukan bagian penting daripada sholat, karena bukan rukun, tapi kalau tidak dilakukan dianggap jelek sholat tersebut, dianggap kurang. Kayak begini Pak, Bu. Ini atau rumah, gedung, bangunan, masjid dan ini terutama. Kalau temboknya udah diplester, tapi nggak dicat, jadi nggak rumah? Jadi. Tapi dilihatnya nggak cakep kan begitu, ya? Nggak ada variasinya. Itu yang dikatakan bagian sunnah ab'ad seperti itu. Orang sholat kagak ada tahiyat awal, nggak apa-apa, sah. Kenapa? Bukan utama. Tapi lihatnya apa? Kurang. Kayak bangun rumah kagak dicat, kan jelek jadinya. Tapi model sekarang jadi antik lagi, jadi modern sekarang nih. Apa istilahnya tuh? Bangunan tanpa dicat, bukan minimalis, ada istilahnya natural apa istilahnya, ya. Jadi tembok nggak dicat, pintu kagak dicat, bahkan batu-batunya nggak pakai diplesterin, kelihatan batunya. Jadi model sekarang, ya. Emang dunia udah terbalik, ya. Yang cakep jadi jelek, yang jelek jadi, ya begitulah keadaan. Nah inilah kurang lebih gambarannya kayak begitu di dalam meninggalkan daripada sunnah ab'ad. Balil amdu, bahkan manakala sengaja ngajak meninggalkan, asyaddu kholalan, sangat terdapatnya daripada cacat. Bahwa maka manakala ditinggalkan dengan cara sengaja, aula, lebih utama bisujudi, untuk dilakukan daripada sujud sahwi. Ini pendapat yang mengatakan demikian. Jadi inilah alasan. Karena ada cacat, ada kekurangan, ada yang dianggap jelek dengan sebab meninggalkan sunnah ab'ad, maka ditutuplah sunnah ab'ad itu dengan melakukan sujud sahwi. Itu hadirin. Berikutnya, wahadhil ab'adu, dan adapun sunnah ab'ad sittatun, ada 6 macam. Ya. Yang disebut dengan sunnah ab'ad ada 6. Yang pertama, at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Maksudnya tasyahud awal adalah bacaannya, yaitu at-tahiyatulnya. Yang kedua, wal qu'udu lahu, duduknya, duduk untuk tahiyat awal. Ya. Kalau bahasa kitanya apa? Ya tahiyat awal aja udah. Artinya manakala orang meninggalkan tahiyat awal, otomatis itu udah meninggalkan sunnah ab'ad. Ya tahiyat awal ya termasuk duduknya. Ya. Yang ketiga, wal kunutu fi subhi, kunut pada waktu sholat subuh. Wa fin nisfil akhiri min syahri ramadhana, dan pertengahan akhir daripada bulan suci Ramadan. Nah kayak kita lakuin tuh, mulai tanggal berapa? Malam tanggal 16. Pada waktu witirnya bulan suci Ramadan, baca kunut. Begitu. Itu sunnahnya menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Wal qiyamulah, dan begitu juga berdirinya. Diri pada waktu baca kunut pada waktu sholat subuh. 4. Kelima, wassalatu ala nabi, yaitu membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali, pada waktu tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, diri buat rakaat ketiga. Nah, jadi termasuk apa? Selawatnya kepada Nabi.
Wassalatu ala ali fit tasyahudil akhiri. Begitu juga membaca selawat kepada alinya Nabi, keluarganya Nabi pada waktu tasyahud akhir. Jadi kesimpulannya apa Pak Bu? Sunnah abad cuma dua. Apa itu? Tasyahud awal, yang kedua adalah kunut. Itu doang udah. Ya, kalau mau digampangin, kalau diperinciin ya tadi tasyahudnya artinya bacaannya, dirinya, selawatnya. Kunut subuh, kunutnya, dirinya, dan juga selawatnya. 6 jadi terperinci. Tapi yang dikatakan sunnah abad cuma 2 macam. Ya kalau disimpulin jadi 2 macam. Yaitu apa? Tahiyat awal dengan kunut subuh dan kunut pada waktu pertengahan daripada di bulan suci Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita apal yang 17 itu rukun-rukun sholat, dan kita bisa tahu 2 daripada sunnah abad, selain yang 17 rukun sholat, selain yang 2 sunnah abad, berarti yang lain sisanya adalah sunnah hayat. Gitu aja udah. Ya, kalau kita ingin mendetailkan, memperincikan satu-satu, ya. Wah, dari kita takbiratul ihram sampai kita salam, mana rukun sholat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Kalau kita apal yang 17 rukunnya, yang kita apal 2 sunnah abadnya, maka sisanya itu adalah sunnah hayat. Gampangnya kayak begitu hadirin. Ya, kalau kita mau apalinnya. Maka inilah salah satunya. Wal aslu fit tasahudil awal, adapun asal, dalil yang mengatakan tentang tasyahud awal adalah marwahul Bukhari wa Muslimun. Apa yang diriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari Muslim min hadisi Abdullah ibni Buhainah. Apa kata Nabi? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarokat tasyahudal awwala. Nabi meninggalkan tasyahud awal. Nasian, dalam keadaan lupa. Lantas apa yang dilakukan oleh Nabi? Tatkala Nabi meninggalkan tasyahud awal, fasajada qabla ayyusallima. Maka beliau sujud sebelum melakukan salam setelah tahiyat akhir. Jadi baca tahiyat akhir dulu, baru habis itu Allahu Akbar sujud. Subhana man la yanamu wala yasu. Dan ini dasar dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud awal adalah sunnah abad. Dengan dasar dalil ini, ya. Wa idza syara'a sujudu lahu syara'a liqu'udihi. Ya. Wa idza, jangan syara' aja. Wa idza syuri'a sujudu, apabila disyariatkan, diwajibkan, ya. Wa idza syuri'as sujudu, apabila disyariatkan as-sujudu lahu, untuk sujud dengan sebab daripada tasyahud, syuri'a liqu'udihi, begitu juga disyariatkan untuk duduknya. Li'annahu, karena sesungguhnya yang namanya tasyahud itu bisa dilakukan dengan cara apa? Duduk. Maka dikatakan li'annau maksudun, maksud tujuan daripada tahiyat awal adalah dilakukan dengan cara duduk. Makanya nggak perlu disebutin duduk juga udah termasuk bagian daripada tasahud. Kayak orang baca kunut, orang bilang kunut otomatis pasti diri. Kan begitu. Kenapa? Karena dilakukannya kunut pada waktu berdiri. Tasyahud pasti dilakukannya pada waktu duduk, walaupun nggak disebutin duduknya, udah pasti masuk bagian daripada tasahud awal. Maka dikatakan disyariatkannya sujud bagi itu orang yang meninggalkan tasahud, syuri'a liqu'udih, maka disyariatkan pula untuk duduknya. Maka inilah hadirin salah satu dasarnya, ya. Summa kisna alaihima al-kunutu wa qiyamuhu. Kemudian kiaskan, samakan alaihima, atas tasahud dan juga duduknya. Apa yang dikiaskan? Al-kunuta wa qiyamahu, yaitu kunutnya dan juga berdirinya. Berdiri kunut pasti. Setiap orang kunut pasti berdiri. Tapi setiap orang berdiri belum tentu kunut. Kenapa? Baca Fatihah
berdiri. Tapi kunut harus dilakukan dengan cara berdiri. Li'annal kunuta, alasannya kenapa? Li'annal kunuta, karena sesungguhnya itu kunut zikrun maksudun fi nafsihi. Zikir yang dimaksud pada zatnya itu kunut. Syuri'alahu, maka disyariatkannya itu kunut mahallun makhsusun, pada tempat yang dikhususkan. Kapan? Diri setelah i'tidal. Boleh ngelakuin kunut yang lainnya pada waktu yang lain, nggak bisa. Kunut dilakukan pada waktu i'tidal, pada rakaat terakhir. Itulah tempatnya kunut, bukan di tempat yang lainnya. Itu maksud demikian. Wa hadza fi kunuti subhi wa ramadhana. Ini yang dimaksud adalah kunut pada waktu sholat subuh dan kunut pada waktu witir di bulan Ramadan. Ya. Amma kunutun nazilatu, adapun kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Pak, Bu, apa kunut nazilah? Kunut nazilah apa? Sering ya dengar kata-kata kunut nazilah dan lain-lain sebagainya. Mengatakan kunut nazilah itu adalah kunut yang tatkala kita baca dalam keadaan terjadinya musibah, bala, kayak kita baca nih, Ustaz Nalim sering kalau dia baca tuh, nah itu namanya kunut nazilah. Mana dia tuh? Ya, pala yasjudu lahu alal asahi, maka tidak disunahkan untuk sujud ya daripada kunut nazilah manakala ditinggalkan. Kayak tadi subuh baca nggak? Enggak sunnah untuk melaksanakan daripada kunut nazilah. Pala yasjudulahu, maka nggak perlu sujud sahwi lagi ya. Alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Fit tahqiq, di dalam kitab tahqiqnya. Kenapa? Karena memang beda derajatnya. Kalau itu sunnahnya sunnah ab'ad, kalau kunut nazilah bukan termasuk daripada sunnah ab'ad. Begitu hadirin. Ya, jadi perbedaan-perbedaannya seperti itu. Wal farqu, adapun perbedaan ta'akkada zainuka bidalilil ittifaqi ala annahuma masyru'ani bi khilafin nadilati. Wal farqu, adapun perbedaannya ya, zainuka ya, dengan pandangan kamu bidalilil ittifaq, dengan dalilnya mufakat ala annahuma, bahwasanya ya yang dikatakan sujud dan kunut dan juga tasawuf awal masyru'ani, keduanya disyariatkan di dalam sholat bi khilafin nazilati, berbeda dengan kunut nazilah. Kunut nazilah nggak disyariatkan kecuali dianjurkan tatkala terjadinya sesuatu. Inilah perbedaan yang mengatakan kenapa kalau kita tinggalkan kunut nazilah tidak sujud sahwi, tapi kalau kita tinggalkan kunut subuh kita disunahkan untuk sujud sahwi. Di situ perbedaannya. Ya, perbedaannya di situ. Jangan malah kita campur aduk hadirin. Ya, karena banyak orang-orang yang mencampur aduk hal-hal yang demikian. Wa ma salatu ala nabi, adapun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awali, pada waktu tasyahud awal, pali annahu, karena sesungguhnya tasyahud awal zikrun, satu zikir, yajibul ityanu bih, yang wajib mendatangkan dengan membaca selawat, fil julusil akhiri, pada waktu tasyahud akhir. Ya. Jadi kalau pada waktu tasyahud akhir itu hukumnya termasuk rukun di dalam rukun salat. Ya. Pada waktu tasyahud akhir selawat kepada Nabi itu rukun. Tapi pada waktu tasyahud awal selawat kepada Nabi itu cuma sunnah ab'ad. Gitu hadirin. Itu perbedaannya. Ya. Lantas dikatakan payasjudu litarki fi tasyahudil awwali, maka lakukanlah sujud tilawah atau sujud sujud sahwi litarkihi, karena meninggalkan daripada salawat fit tasyahudil awwali, pada waktu tasyahud awal, kiasan alat tasyahudi, karena disamakan hukumnya dengan tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya sunnah ab'ad, maka selawatnya termasuk sunnah ab'ad.
tasawuf akhir rukun di dalam sholat, maka selawatnya juga rukun. Jadi disamakan derajatnya selawat kepada Nabi pada waktu tasawuf awal, begitu juga selawat kedudukannya sama pada waktu tasawuf akhir. Ini yang menyebabkan dikatakan seperti itu perbedaannya. Ya, ini dibahas tentang bagaimana hukum-hukum yang demikian. Masya Allah ya. Wa allalal Ghazali, dan memberikan ilal, memberikan alasan. Imam Ghazali ikhtisasus sujudi, menghususkan sujud bihadhil umuri, dengan perkara-perkara ini semua. Kenapa nih? Kok kita disunahkan untuk sujud sahwi manakala meninggalkan daripada perkara-perkara dua yang tadi, yaitu tasawuf awal dengan kunut subuh. Apa ilalnya? Ilatnya Imam Ghazali mengatakan li'annaha, karena sesungguhnya perkara-perkara itu min sya'airiz zahirati, menurut Imam Ghazali adalah syiar. Apa ya? Syiar tuh udah jadi bahasa Indonesia, syiar. Syiar yang nampak, perbuatan-perbuatan yang nampak, al-mahsusoti, yang dikhususkan bis sholati, dengan sholat. Yang kayak tadi saya bilang jamaah, yang namanya orang tasahud pasti dilakukannya pada waktu sholat. Nggak ada orang baca tasahud di luar sholat, kagak ada. Ada nggak kira-kira? At-tahiyatul mubarakatus, lagi diri, lagi duduk, apalah sebagainya, di luar pekerjaan sholat kita baca tasawuf kan kagak ada. Maka ini ilat yang menyebabkan, kata Imam Ghazali, kenapa disunahkannya untuk sujud pada waktu meninggalkan tasyahud awal ataupun pada waktu kunut, pada waktu sholat subuh. Imam Ghazali mengatakan karena itu syiarnya, tampaknya, perbuatan yang memang dikhususkan dilakukannya hanya dalam sholat. Ini alasannya Imam Ghazali. Ya, berbeda pendapat-pendapat ulama seperti itu, mereka mengungkap dengan alasan-alasan tertentu buat mereka. Nah, inilah hadirin sesuatu yang berkaitan dengan sujud sahwi manakala dia meninggalkan sunnah ab'ad. Wa qauluhu, adapun ucapan pengarang kitab, al-masnunu, adapun sunnah-sunnah, la ya'udu ilaihi, yang tidak boleh kembali kepada perbuatan sunnah yang ditinggalkan, ba'da talabusi, setelah dia melakukan, bercampur, bighairihi, dengan amal yang lainnya. Yang di atas nih, kayak kita udah keburu diri, sedangkan kita harus sujud, harus tahiyat awal. Kita harus tahiyat awal, tapi kita kelupaan, keburu diri. Bagaimana nih hukumnya? Yaitu perkara-perkara sunnah yang kita tinggalkan tidak boleh kembali kepada perkara sunnah ba'da talabusi, setelah dia bercampur atau melakukan bighairihi, dengan pekerjaan amal daripada sholat berikutnya. Nah, ini hadirin, bagaimana hukumnya? Kama iza qala, sebagaimana di dalam kitab saya baca kitab hari Selasa siang di majelis talim saya, pengajian ibu-ibu. Itu saya baca kitab, dikatakan bahwa orang-orang yang mereka kalau seandainya tidak tahu tentang hukum-hukum yang kayak kita baca begini, inilah yang jadi begini hadirin, yang merusak. Mohon maaf dikit menyimpang dari ini. Salah satu yang Allah berikan kemuliaan kepada kita umat manusia, khususnya kita umatnya Nabi Muhammad, kalau seorang nabi Allah berikan yang namanya mukjizat. Rasul, nabi Allah berikan mukjizat, dan itu tidak diberikan kepada manusia lain kecuali nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul, kita nih punya yang namanya karomah. Kita sering dengar ulama ini karomahnya begini, wali ini karomahnya begini. Sebenarnya Pak Bu, kita juga punya karomah, punya kemuliaan-kemuliaan seperti itu. Tapi karomah kita, kemuliaan kita ini ketutup. Ya mohon maaf. Kayak Ramadan, kayak bulan Rajab, kayak begini. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Tapi berapa banyak orang yang tidak memuliakan bulan Rajab, apalagi bulan Ramadan. Kenapa? Buat manusia yang
ini kebanyakan manusia tertutup kemuliaannya itu. Kemuliaan bulan Rajab ketutup oleh dirinya. Kemuliaan apalagi kemuliaan bulan Ramadan ketutup. Tapi buat orang-orang soleh, buat orang-orang baik, bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Maka dia isi dengan berbagai macam ibadah. Kenapa? Karena dia tahu kemuliaannya. Kalau kita Pak tahu nggak mulianya bulan Rajab? Udah diungkap kok oleh para ulama. Ya, kita sering dengar bagaimana kemuliaannya. Jangankan bulan Ramadan lah, bulan Rajab ini aja nih udah kita tahu kemuliaannya seperti apa. Tapi kok kita nggak semangat di dalam melakukan ibadah. Kenapa? Karena banyak yang menghalang-halangi ini semua. Kemuliaan ini. Termasuk apa? Kemuliaan, karomah yang ada di dalam diri kita. Salah satunya apa? Ada 5 hal, saya nggak bahas semua. Ya, salah satunya apa? Yaitu adalah al-qanaatu bil jahli. Sebabnya al-qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Itu qanaah. Tapi bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Artinya apa? Dia nggak mau belajar, dia nggak mau mengkaji, dia nggak mau mendalami, sedangkan dia sendiri nggak ngerti tentang ibadah yang dia sedang lakukan. Artinya orang Islam kagak pernah belajar tentang Islam. Orang mau sholat nggak pernah belajar tentang sholat. Orang mau puasa nggak pernah belajar tentang puasa. Nggak pernah mau belajar tentang kewajiban dia kepada Allah. Ini yang menyebabkan karomah kemuliaan itu hilang dalam diri kita. Nah ini hadirin. Termasuk apa salah satunya? Ini kayak begini nih. Banyak yang orang-orang kadang-kadang sholat ikut-ikutan doang. Yang akhirnya apa? Sholatnya dianggap kagak sah, nggak diterima. Oh Ustadz, saya kan nggak tahu hukumnya. Kenapa nggak tahu? Karena memang saya nggak tahu. Kenapa? Kagak belajar. Kan lihat dulu, orang kagak tahu di mana penyebabnya. Yang dimaklumkan, dimaafkan oleh Allah. Manakala orang itu baru masuk Islam. Sedangkan kita lahir udah Islam. Nenek kita, jangankan orang tua kita, kakek kita orang Islam. Yang kedua, yang dikatakan Allah maafkan kalau kesalahan itu, manakala orang itu nggak taunya karena jauh dari ulama. Tinggalnya jauh dari ulama. Itu dimaafkan oleh Allah. Nah kalau kita yang di Jakarta, ya memang ulama banyak, majelis taklim banyak, ketidaktahuan kita tentang hukum kayak begini, maka dikatakan sholatnya kagak sah. Saya nggak tahu, nggak taunya kenapa? Nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Ini yang menyebabkan sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satunya banyak pekerjaan begini. Sebagaimana dikatakan nih, kama iza qoma minat tasahudil awal. Sebagaimana orang yang berdiri pada waktu melaksanakan tasahud awal. Harusnya tasahud awal, dikeburu diri. Autarakal kunuta wa sajada. Dia meninggalkan kunut, udah keburu sujud. Palau taroka tasahudal awala, manakala dia meninggalkan tasahud awal, watalabusa, watalabasa bil qiyami, dan dia sudah melakukan berdiri, ya, berdiri untuk rakaat ketiga, nasian karena lupa. Lam yajuz lahul audu ilal qu'udi. Enggak boleh orang tersebut kembali untuk duduk tasahud awal. Kalau udah diri tegak, Allahu Akbar, diri tegak, ingat baru bahwa dia melakukan sujud tahiyat awal, duduk balik lagi duduk, enggak boleh. Ini kalau dia sholat sendiri atau sebagai imam. Ya, apa hukumnya kalau begitu? Ya, kalau dia begitu bagaimana nih? Udah diri, dia balik lagi duduk untuk tasahud awal. Fa in ada amidan aliman bitahrimihi. Apabila dia kembali duduk karena harusnya tasahud awal, dia keburu diri, dia kembali amidan sengaja. Aliman tahu bitahrimihi tentang keharamannya, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Kan yang saya bilang tadi jamaah, saya nggak tahu kalau nggak boleh balik. Kenapa? Kagak ngaji. Kagak mau duduk di majelis
taklim. Enggak taunya kenapa kagak? Karena bukan kagak ada yang ngajarin, bukan karena tidak ada majelis taklim, karena mereka nggak mau ngaji. Batal sholatnya kayak begitu udah. Kalau dikata batal, berarti sholat belum? Sholat belum? Belum. Ini hadirin, ya. Batalat sholat tuh, batal sholatnya. Nah kalau imam gimana? Udah keburu diri, diduduk lagi, batal sholatnya imam. Makmum jangan terusin. Nah imamnya gak tahu ilmunya, akhirnya apa? Imam terusin sholatnya. Ya, kita makmum ngikut kepada imam. Ya, lah tanggung jawab lah imam. Enggak juga begitu. Ya, kalau emang begitu hadirin semua tanggung jawab imam. Ya kalau yang kita tahu imamnya batal kita terusin juga batal. Berarti apa? Hukumnya kita sholatnya juga makmum batal. Ya, kalau kita terusin sholatnya bersama dengan imam, maka sholatnya itu makmum juga jadi batal. Maksudnya demikian hadirin. Ini yang dihati-hatinya. Kenapa? Kita kalau nggak tahu hukumnya, nggak tahu ilmunya, akhirnya apa? Kita ngikut sholat orang yang batal di dalam sholatnya. Lanjutnya, li'annau zada qu'udan. Karena kenapa dikatakan batal itu orang? Karena dia telah menambahkan di dalam sholat, yaitu apa? Duduknya. Jadi duduk 2 kali jadinya dia. Orang udah diri, kenapa duduk lagi? Duduknya udah kelewatan. Maksudnya tempat untuk duduk tahiyat udah kelewatan. Kenapa kelewatan? Udah diri untuk rakaat ketiga. Kenapa bangun lagi? Seakan-akan dia menambahkan daripada rukunnya. Ya. Wa in ada nasian. Bagaimana kalau dia kembalinya karena lupa? Ya, udah diri. Subhanallah, umpama nih imam. Subhanallah, duduklah dia. Kenapa kembali? Oh iya lupa. Ya, kalau bahasa kita refleks. Tahu refleks? Apa ya? Ya turun aja sendiri begitu. Ya. Hukumnya bagaimana? Lam tabtul, enggak batal. Ya, kalau memang turunnya atau dia kembalinya itu karena tidak sengaja, nasian karena lupa. Wa alaihi, maka bagi orang tersebut, nah kalau udah diri, nih imam udah diri, ya, terus dia ingetin subhanallah, dia turun aja sendiri, artinya nasian bukan sengaja, udah tahu nih bahwa dia nggak boleh turun, dia turun, itu batal. Tapi kalau dia turun dan duduk buat tahiyat awal setelah dia diri pada rakaat ketiga, kagak ingat, lupa, bagaimana hukumnya? Wa alaihi ayyakuma, maka dia wajib diri lagi. Paham Pak? Pak, Bu, ingetin ini tata caranya. Orang harusnya tahiyat awal, tapi dia lupa, hari keburu diri. Kalau dia ingat nih, udah dia diri, jangan balik. Kalau dia balik untuk tahiyat awal, batal sholatnya. Paham ya sampai situ ya? Sholatnya batal. Gimana kalau dia udah keburu diri, lupa tahiyat awal, udah keburu diri, diingetin sama makmum, subhanallah, diturun lagi. Kenapa dia turun? Kalau bahasa kita itu tadi tuh nggak sengaja, apa ya, sekonyong-konyong, apa yang enak-enak sih. Jadi refleks, tahu refleks? Ya karena kita jadi imam, kadang-kadang kan orang lakuinnya karena refleks, nggak sengaja begitu, turun, duduk nih dia untuk tahiyat awal, sedangkan dia udah diri, sedangkan turunnya lagi buat tahiyat awal karena dia lupa. Bagaimana nih kalau udah begini? Jangan baca tahiyat. Kalau dia ingat, wa alaihi, wajib atas itu orang yang sudah diri duduk kembali, ayyakuma, untuk bangun, inda tazakkurihi, tatkala dia ingat, diri lagi udah. Artinya apa? Tahiyat awalnya tinggalin. Paham Pak? Jelas nggak? Jelas ya? Enggak, puyeng. Paham nggak? Kalau nggak bilang nggak, saya ulangin lagi. Paham? Paham ya? Kayak begitu jadi Pak. Masa udah diri kita turun, masa diri lagi tahiyat aja dulu. Ini kagak boleh. Enak banget kalau begitu. Ya, emang agama punya kita yang ngatur. Itu Yahudi tuh yang begitu tuh. Ya, Yahudi kan yang ngatur agamanya. Bukan agama yang mengatur orang Yahudi, tapi orang Yahudi yang ngatur agama, maka rusak agamanya dia di situ. Ya. Inda tazakkuri, dia bangun lagi udah. Ya. Tatkala dia ingat bahwa dia sudah di wayasjudul sahwi, nanti di akhirnya ditutup dengan melakukan sujud sahwi.
Wa in kana jahilan, apabila dia melakukan berdirinya karena bodoh, bitahrimihi, karena ketidaktahuannya. Enggak tahu, dibalik lagi. Udah diri, balik lagi duduk tahiyat. Ya. Bagaimana hukumnya kayak begitu? Kalau dia karena bodoh, fal asahhu, menurut pendapat yang sahih, annahu kannasi, hukumnya seperti orang yang lupa. Tapi kan yang saya bilang tadi jamaah, ketidaktahuannya karena apa? Karena dia nggak mau ngaji, batal. Kalau dia ketidaktahuannya karena memang ya dia tinggalnya jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, nggak batal. Itu aja udah. Nah ini kan kesian jamaah. Kalau kita lihat kayak gini, orang-orang yang nggak pernah duduk di majelis taklim, orang-orang yang nggak pernah belajar ngaji kayak begini, dia sholat melakukan hal-hal yang kayak begini, bagaimana? Batal sholatnya udah, dianggap kagak sah sholatnya. Makanya kalau mau pengajian tutup nih, udah usah ngaji udah, nah baru dah tuh, ya jadi kagak, ya kagak tahunya karena apa? Nggak ada yang ngajarin di majelis taklim kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadzal hukmul munfarid wal imam. Ini ya ini dilakukan bagi seorang yang imam ataupun sholat munfarid. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Iya. Jamaah. Nggak ngikutinnya kenapa gitu? Imam ruku dia nggak ikut ruku. Oh, sunnah abad tadi. Iya. Sebenarnya sih jawabannya harusnya 2 Sabtu yang akan datang ini, harusnya. Ya. Harusnya jawabannya ini tungguin 2 Sabtu yang akan datang. Ntar kalau saya jawab nggak ngaji lagi, gue udah tahu jawabannya begitu. Tapi saya jawab aja singkat. Makanya saya bilang tadi, ini kalau dilakukan oleh orang yang sholatnya sendiri atau jadi imam. Bagaimana makmum? Kalau seandainya nih keadaan begitu, imam udah diri, dibalik lagi duduk. Harusnya kita sebagai makmum niat mufarokoh, niat memisahkan diri. Artinya kita nggak jadi makmum lagi udah. Begitu ya. Kita nggak jadi makmum lagi. Udah kita sholat sendiri, selesaiin sholat. Sisanya kita niatin sholat sendiri. Satu. Yang kedua, kalau seandainya nih imam harus tahiyat awal, tapi imam kagak tahiyat awal, dia baru diri. Bagaimana hukumnya makmum? Makmum boleh 2. Boleh ikut diri, artinya ninggalin tasawuf awal. Diri berarti ngikutin imam, meninggalkan tasawuf awal sebagaimana imam meninggalkan. Yang kedua, boleh dia tasawuf awal, tidak ikutin imam, tapi niat memisahkan diri. Begitu. Jadi 2 syaratnya begitu. Ya, boleh dia diri ninggalin tasawuf awal, artinya ngikut sama imam, ya, tetap dia jadi makmum, atau dia tetap melaksanakan tasawuf awal tapi niat memisahkan diri kepada imam. Tapi kalau enggak dia niat memisahkan diri, ya kagak boleh. Nanti ada istilah begini jamaah. Kalau dalam kitab fikih yang lebih luas ada istilah, bahasa Indonesianya aja saya baca, ada istilahnya begini. Sesuatu perkara sunnah yang ditinggalkan oleh imam, yang dianggap jelek, perbedaan antara imam dengan makmum, maka batalah sholatnya itu makmum. Sekali lagi, perkara sunnah yang manakala ditinggalkan atau dilakukan oleh imam dan makmum berbeda dengan itu imam, maka batal sholatnya makmum. Mana contohnya? Tahiyat. Imam ninggalin, makmum wajib ninggalin. Begitu maksudnya. Paham? Kenapa? Karena dianggap jelek. Masa imamnya udah diri, makmumnya masih tahiyat awal. Kan kayak terjadi gap. Ya, nih imam sama makmum marahan apa ya? Kenapa imamnya udah diri, makmumnya masih duduk aja, kan begitu. Kelihatannya jelek. Nampak apa istilahnya? Nampak perbedaan yang sangat mencolok antara imam dengan makmum. Itu istilahnya begitu. Tidak boleh antara imam dengan makmum berbeda melakukan perkara sunnah yang manakala ditinggalkan atau dilakukan oleh imam. Imam melakuin, makmum wajib melakukan. Imam ninggalin, makmum wajib meninggalin. Ya, di antaranya apa? Apa tadi? Tasahud awal. Di situ di antaranya.
Beda dengan sujud sahwi dan lain sebagainya. Nanti panjanglah bahasannya seperti itu. Jadi itu jawaban saya. Ya. Ya. Iya, betul. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau dia boleh nggak tatkala imam lupa untuk sujud sahwi, manakala itu imam lupa untuk sujud sahwi, manakala pertama imam itu boleh kembali sujud sahwi dengan syarat waktu dia ingat dengan salam waktunya pendek. Yang kedua, manakala itu imam belum bukan imam, itu orang yang sholat belum melakukan hal yang membatalkan sholat. Contoh begini, kita harusnya sujud sahwi nih, udah baca tahiyat akhir, harusnya kan sujud. Kita lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat, Allahu Akbar, langsung aja sujud. Nggak apa-apa. Kenapa? Waktunya masih dekat. Kedua, belum melakukan hal yang membatalkan sholat. Tapi kalau dibilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, iya belum sujud sahwi, batal. Kenapa? Lu ngomong. Begitu maksudnya. Jadi syaratnya dua, waktunya pendek, artinya dekat antara dia ingat dengan salam. Yang kedua, belum melakukan hal yang membatalkan sholat. Silakan dia sujud. Tapi gak gue enak nih, kalau imamnya lupa juga, yaudah. Berarti tidak disunahkan. Sah nggak sholatnya? Sah, silakan, nggak ada masalah. Cuma dianggap kurang sempurna. Kayak orang masak sayur asem kurang garam. Jadi nggak Bu? Jadi, cuma kurang enak begitu doang. Nah begitulah gambarannya. Nah bagaimana kalau makmum? Imam lupa sujud sahwi. Terus kita makmum. Nah ini berbeda yang tadi nih. Perkara sunnah yang ditinggalkan imam wajib tinggal makmum. Yang dilakukan oleh imam wajib dilakukan oleh imam. Kecuali mana? Nih, imam lupa sujud sahwi keburu salam. Kita makmum, silakan sujud sahwi. Kenapa? Karena di situ sudah tidak terjadi terlalu mencolok perbedaan antara imam dengan makmum. Imam keburu salam, lupa dia sujud sahwi. Kita makmum, boleh dua pilihan. Boleh salam juga, boleh melakukan sujud sahwi. Kalau seandainya itu makmum sujud sahwi, sedangkan imam kagak, imam harusnya terima kasih. Makasih ya, gue udah ditutupin. Begitu. Ya, istilahnya begitu jamaah gampangnya. Jadi dengan yang tadi ditanyain itu beda. Kalau itu kan masih di dalam sholat. Kalau ini kan imamnya udah di luar sholat. Seperti itu. Cukup? Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan yang pada sakit, ya Kiai lagi kurang sehat kali ya. Ya, yang lagi pada sakit semua Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya sehingga bisa beribadah kepada Allah. Orang tua kita, ya, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Dan kita berharap Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah kepada Allah. Bihadzni wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.